Halo teman-teman, tetap semangat. Saatnya kita berbicara ngobrol tentang Liga Premier Inggris yang bermain kemarin di hari Minggu pekan ke-18. 3 klub papan atas melakoni laga mereka dengan hasil yang berbeda. Manchester City semakin nyaman di puncak klasemen, unggul sementara 3 poin dari The Reds. Liverpool yang dalam saat pertandingan kemarin ya di hari Minggu itu mereka bermain imbang 2-2 di London di Stadion Tottenham menghadapi Spurs. Juga The Blues Chelsea bermain imbang 0-0 ketika melawat ke Millennium Stadium di markas Wolves. Dengan 2 hasil imbang yang dilakukan pesaing City, Liverpool dan Chelsea membuat pasukan Pep Guardiola ini tenang-tenang saja ya di posisi atas 44 poin, sementara Liverpool dengan 41 poin dan Chelsea itu 38 poin ya. Setiap pekan itu berlangsung agak jauh ya, mulai menjauh bagaimana Raheem Sterling dan kawan-kawan terus melaju. Dan kemarin seperti yang saya sudah prediksi, sudah katakan bahwa mereka tidak akan sulit. Manchester City akan berpesta gol bahkan di St. James Park, dan itu terjadi ketika mereka menang dengan 4-0, clean sheet. Ya, semua statistik ya itu dimiliki oleh Manchester City, bahkan dengan 72% penguasaan bola sangat tinggi. Mereka juga bisa menang lebih dari 4 gol. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pep juga oke. Jack Grealish tidak dimainkan, Ilkay Gundogan bahkan ada di cadangan tidak dimainkan. Phil Foden yang saya pikir akan dimainkan ternyata tidak dimainkan. Rotasinya banyak, kedalaman skuad yang oke membuat Pep ini enak untuk meracik formasi dia ya. Dengan false nine dia, kemudian dia bisa menempatkan juga Gabriel Jesus ada di depan, Sterling dimainkan, Kevin De Bruyne didorong di belakang Gabriel Jesus, ada Riyad Mahrez ya. Kemudian di tengah juga kita bisa melihat ada Bernardo Silva dan Rodri yang bermain, Laporte, Ruben Dias, Zinchenko di kiri, dan tanpa Walker mereka ada pemain yang bisa bermain di 2 posisi berbeda yang sangat bagus. Joao Cancelo yang sedang naik down ya. Kemarin 4 gol mereka dapatkan lewat pemain belakang Ruben Dias. Kemudian Cancelo melakukan penetrasi ke depan dan akhirnya bisa mencetak gol dari luar kotak penalti. Ada 1 gol dari Riyad Mahrez. Kemudian dikunci dengan gol dari Sterling. Jadi lengkap sudah. De Bruyne juga membuat 2 assist yang sangat baik ya. Jadi melawan Newcastle tidak ada masalah, dan ini membuat Eddie Howe sebagai pelatih dari Newcastle ini semakin terbenam. Bukan tidak mungkin dia mungkin pada tahun depan juga akan dievaluasi, bisa-bisa digeser lagi dan diganti dengan pelatih baru ya. Jadi selamat buat Manchester City, tidak perlu kita harus panjang lebar karena memang ini menjadi makanan empuk buat mereka ketika mereka ke St. James Park, dan sudah diduga gol-golnya seperti tinggal menunggu waktu. Bahkan di atas 2 gol sudah saya prediksikan mereka akan dapat, dan ternyata itu yang mereka lakukan. Nah, sekarang saya melihat dengan Chelsea. Chelsea bermain imbang melawan Wolves. Ada 8 tembakan, sedikit sekali, dan hanya 1 on target. Memang ini lebih bagus, tetapi sama juga dengan on target yang dimiliki oleh Raul Jimenez dan kawan-kawan di kubu Wolves. Wolves menembak 4 kali ya, dan hanya 1 on target. Memang ball position dikuasai oleh Chelsea. Namun kan hasil ini tetap mengecewakan bagi pendukung Chelsea, bagi Tuchel, termasuk bagi seluruh pemain yang ada. Kovacic sudah main, yang tampil di babak kedua. Ya hanya ada 2 pergantian. Ada Chalobah yang coba dimainkan ke tengah berduet dengan N'Golo Kante yang sudah tampil sebagai pemain inti. Reece James ada di kanan, ya. Alonso ada di kiri. Di depan terjadi perubahan dengan false nine, Pulisic bermain di sana, ada Mason Mount dan Ziyech. Sebelum Ziyech ditarik keluar ya, bersama dengan Chalobah yang tarik keluar, ada Saul yang masuk bersama dengan Kovacic. Ini pertandingan pertama Kovacic setelah sembuh dari cedera dan juga dengan Covid. Di belakang Aspi, kemudian ada Thiago Silva dan Rudiger, di depan Mendy. Sebenarnya ini formasi yang oke, bisa untuk menang melawan Wolves. Tetapi kita tahu bersama bahwa Wolves sangat kuat kalau bermain di kandang. Ya, saya sudah katakan sebelumnya mereka menyulitkan City, menyulitkan Liverpool. Ya, dan memang ini kenyataan bahwa mereka mampu mendapatkan 1 poin. Dan bagi Chelsea saya pikir ini kekalahan buat mereka. Walaupun ini hasil imbang 1 poin. Ya, dengan 38 poin sekarang mereka semakin jauh dari City yang memimpin klasemen. Dan dari 5 pertandingan terakhir
yang saya lihat pasukan Tuchel ini mereka hanya 1 dengan 3 imbang ya, yang hanya 1 menang. Menang itu dari Leeds di kandang, itu susah payah juga. Nyaris imbang sebelum ada penalti Jorginho. Di semua kompetisi kalau saya lihat 5 laga terakhir ya, dengan Zenit UCL juga mereka bermain 3-3. Sebelumnya mereka kalah dari West Ham dengan 3-2 di Stadion Olimpiade London dalam derby London. Mereka imbang 1-1 dengan Everton. Kemarin imbang 0-0 dengan Wolves. Jadi lengkap sudah saya pikir ini penderitaan dari Chelsea ini yang kena angin puyuh kalau saya katakan sini. Ada yang bisa mengatakan masuk angin atau ada kena turbulensi. Entah kenapa yang harus mereka dapatkan ini. Mereka harus bersiap di perempat final melawan Brentford. Kalau bermain di Brentford ini juga bisa mengancam buat mereka. Kemudian di Boxing Day mereka harus hati-hati. Di Villa Park mereka jumpa dengan Aston Villa. Jadi ini yang bikin bahwa City semakin tenang. City sudah nggak ada masalah di Piala Liga ya. Dia aman. Dia hanya berkonsentrasi di Boxing Day. Dan saya pikir di Boxing Day juga dia akan baik-baik saja. Leicester dia akan makan. Kita berpindah sekarang ke The Reds. Pertandingan yang brutal. Tadi 8 kartu kuning, ada 1 kartu merah dari Robo. Hasil akhir 2-2. Kane bisa membuat gol pertama, dibalas oleh Jota. Robo bisa membuat gol, membuat The Reds unggul 2, tetapi tidak berselang lama, tidak sampai 7-8 menit. Kemudian disamakan oleh Son Heung-min. Dan gol balasan ini memang lebih karena blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang Alisson. Alisson tampil baik sebenarnya. Sebelum ada gol yang dia melakukan blunder ketika dia coba untuk mempersempit pergerakan dari Son yang mendapatkan umpan terobosan masuk dari Kane. Ya, ini suatu kesalahan yang dia buat. Makanya ada penyesalan dari Alisson Becker ini ketika harus terjadi gol itu yang menyamakan kedudukan. Namun kalau saya lihat dari keseluruhan memang Liverpool ini unggul di semua aspek ya, kecuali di sepak pojok. Dalam penguasaan bola juga mereka sangat tinggi. Tetapi di babak pertama ada beberapa peluang emas yang tercipta untuk kubu tuan rumah, pasukan Antonio Conte. Ya. Son ada 2 kali yang berhadapan dengan gawang. Kemudian ada umpan Son kepada Dele Alli. Itu sekali, Dele Alli sudah berhadapan langsung dengan Alisson, bolanya keluar. Bahkan di babak kedua juga saya lihat ada peluang itu ketika Dele Alli dan Kane sudah ada di depan gawang Alisson dan Kane tidak mampu mengkonversi menjadikan gol ketika sudah one on one dengan Alisson. Jadi ini peluang demi peluang yang mestinya bisa mendapatkan gol. Jadi agak rapuh pertahanan Liverpool kalau saya lihat di sini antara Konate dan Matip. Tidak ada Virgil van Dijk ya. Gomez memang masuk ketika Robo sudah keluar. Ya, ada Gomez masuk sana, ada Tsimikas juga yang dimainkan. Memang formasi starting 11 ini agak berubah kalau saya lihat. Di tengah itu kekuatan mereka agak keropos ya kalau bisa. Hendo tidak ada sebagai kapten ke-11. Fabinho sudah lebih dulu istirahat karena Covid ya. Kita tidak bisa melihat. Thiago Alcantara juga tidak ada di cadangan. Memaksa bagi Klopp untuk memainkan anak muda 19 tahun. Tyler Morton untuk mengawali debut dia. Debut yang luar biasa yang dia tampil bersama dengan The Reds sebagai pemain starting 11. Mendampingi senior James Milner. James Milner itu mengawali debut itu bersama dengan Leeds. Itu jauh sebelumnya di 2002. Itu ketika Tyler Morton ini baru 10 hari lahir dari rahim ibunya. Dan Milner sudah mengawali debut dia di Leeds United. Jadi begitu jauh sekarang dengan sudah main sama-sama dengan Milner, ya, Morton. Oke, Naby Keita dimainkan kembali. Di depan tetap utuh, ya. Ada Diogo Jota, ada Mane dan Salah, ya. Jota sudah membuat gol lagi, gol ke-10 dia, ya, ketika menerima umpan dari Trent. Namun yang saya sorot di sini adalah kinerja wasit. Paul Tierney sepanjang pertandingan ada beberapa hal yang memang merugikan. Selain hujan kartu kuning yang dia berikan 4 dengan Liverpool dan juga 4 dengan pasukan Antonio Conte, 1 kartu merah di menit 77. Ini memang jelas ketika bagaimana Robo mengambil dengan sangat keras terhadap Emerson Royal pemain bek kanan yang ada di Spurs, dan itu tidak boleh terbantahkan bahwa wasit memberikan kartu merah langsung untuk Robo, ya, tidak bisa diprotes lagi karena memang jelas sekali ini satu hal yang buruk ya dalam karir dia ketika dia harus diusir lapangan di menit ke 77. Tetapi jauh sebelum itu, sebelum pelanggaran yang terjadi dibuat oleh Robo, saya melihat juga bahwa ada pelanggaran yang dibuat di babak pertama dan itu dilakukan oleh pemain terbaik mereka,
Harry Kane yang mencetak gol pertama. Kane itu membuat gol ketika mendapatkan umpan dari Dombele. Tapi di menit ke-19 memasuki menit ke-20, dia melakukan tackle dengan brutal, ya. Ketika ada Robo di sana, tuh, ya, untuk Robertson masuk, dia tidak mengambil bola dan ada dua kaki yang dia meluncur untuk bisa menghantam bagian lutut, ya, dari Robo. Tetapi kenapa wasit Paul Tierney ini tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran berat yang bisa menghadirkan kartu merah, bukan kartu kuning. Ya, dia mengambil keputusan dengan kartu kuning, tapi dia tidak bertanya, ya, atau fungsi VAR ini tidak jalan. VAR juga harus melihat ini untuk meng-cross check, mengambil apakah ini pelanggaran yang berbau keras sekali dengan kartu merah, ya. Dan saya melihat bahwa memang kartu merah. Kalau dalam tayangan beberapa tayang ulang yang saya lihat berulang kali, saya putar untuk melihat apakah ini merah apa kuning, memang jelas merah. Karena dua kaki yang meluncur dengan keras ke arah Robo. Dan ini memang sengaja dilakukan oleh Harry Kane. Bukan untuk mengambil bola dari samping, bahkan dari depan dia meluncur dengan keras. Tetapi entah kenapa bahwa keputusannya cuma kartu kuning dan tidak ada koordinasi dengan VAR. Sebaliknya di menit ke-77 ketika Robo melakukan itu memang pelanggaran ini keras. Tapi dia juga berkoordinasi dengan VAR dan VAR bisa memanggil. Ini yang menjadi ada ganjalan-ganjalan yang saya lihat berlangsung dalam duel yang sangat keras, penuh emosional antara pasukan Conte dan Klopp sepanjang pertandingan. Ya, memang sangat keras dalam tanda kutip, agak sedikit brutal pertarungan. Kalau melihat dari hujan kartu kuning dan ada kartu merah. Pelanggaran-pelanggaran lain juga yang dibuat yang jelas, yang masih agak berbau kontroversial dibuat Tierney. Saya melihat itu terjadi di babak pertama, sebelum akhir babak pertama, ya, menit 37-38. Ketika ada satu momen di depan gawang itu kita kalau tidak salah menguasai bola, memberikan umpan masuk ke dalam, kemudian penetrasi dilakukan oleh Diogo Jota, masuk dan kemudian dia ditabrak, ya, ditabrak dengan sengaja di sini, jatuh, ya, di kotak penalti oleh pemain nomor punggung 12 kalau tidak salah, ya, lagi-lagi Emerson Royal, ya, pemain masih 20 tahun asal Brazil ini melakukan hal yang sama, tapi wasit tidak memberikan juga kartu, entah kenapa, ya, katanya memang ini sengaja ada sedikit berhenti sebelum dia menembak bola, namun jelas-jelas ditabrak. Apapun itu dalam kotak penalti di saat Jota dalam posisi yang menguntungkan, justru Emerson yang tidak dalam posisi menguntungkan untuk bisa menabrak. Ada sentuhan di sana, ada kontak fisik yang terjadi, dan ini harus penalti yang menurut saya, tapi itu tidak oleh wasit dan juga VAR tidak melihat ini. Wewenang ada di mereka lebih tahu, lebih ada di lapangan, ya, karena bisa melihat langsung kejadian. Namun, ya, Klopp juga memprotes hal ini. Ya, kalau bisa melihat, Klopp bisa mengatakan juga bahwa itu seharusnya penalti yang terjadi. Tapi apa daya, semua adalah kekuasaan wasit dan VAR. Jadi kita tidak tahu fungsinya bagaimana di antara koordinasinya dalam pertandingan Spurs melawan Liverpool. Tapi apapun itu, hasil imbang ini cukup fair bagi kedua tim dan mereka harus fokus untuk pertandingan di perempat final Piala Liga Carabao sebelum ada di Boxing Day. Ini yang kita akan nantikan karena Liverpool di Piala Liga akan ketemu dengan Leicester. Ini tapi akan bermain di Anfield. Ini juga agak aman saya pikir kalau ketemu dengan Leicester, ya, mereka bisa ambil. Kita akan lihat nantinya bagaimana situasi ke depan, terutama di Boxing Day sebelum di akhir tahun juga ada pertandingan untuk melihat persaingan yang ada di atas, terutama antara City dan Liverpool yang sudah terpaut 3 poin. Oke, sampai di sini pembahasan kita review tentang pertandingan yang melibatkan tim-tim papan atas di IPL. Sampai jumpa. Ciao.